Selamat datang pemirsa PKBM Kiloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kembali kita belajar daring, yaitu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau kalau dulunya disebut dengan PPKN. Pada malam hari ini, yaitu tema kita literasi digital dalam kebinekaan bangsa yang disampaikan oleh Ibu Priscilla Pompati. Kepada Ibu Priscilla Pompati, saya persilakan. Oke, baik, selamat malam teman-teman. Halo, Malam, Bu. selamat malam. Ya, Malam. kirain pada tidur. Oke, Salah, Bu. pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Billy, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan materi kita malam hari ini ya. Jadi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, baik teman-teman tutor dan juga rekan-rekan siswa juga ya. Baik, malam hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN ya. Tema kita mengenai literasi digital dalam kebinekaan bangsa ya. Oke. Slide-nya. Oke. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman atau kebinekaan ya. Baik dari segi suku, kemudian ras, terus kesenian, agama, dan lain-lainnya ya. Nah, semua perbedaan atau keberagaman itu tentunya harus kita jaga ya dengan baik agar kita semua bisa tetap hidup berdampingan ya. Kemudian ada banyak cara nih yang bisa kita lakukan untuk merawat keberagaman atau kebinekaan bangsa Indonesia ya. Nah, salah satunya cara untuk bisa untuk merawat keragaman atau kebinekaan bangsa adalah melalui literasi digital ini ya. Oke, lanjut. Nah, kebinekaan atau keberagaman ya, berarti adanya kesediaan kita ya untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan yang utuh ya. Kita harus bisa menerima bahwa di Indonesia ini bukan terdiri dari satu agama saja ya, kita harus bisa menerima agama lain, suku lain, ras lain ya, itu yang dimaksud. Jadi di Indonesia ini bukan hanya terdiri satu agama saja. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga kebinekaan ini agar bangsa kita bisa menjadi bangsa yang bersatu ya. Nah, ini artinya kita berupaya untuk bersatu tanpa memedulikan perbedaan dalam budaya ya, etnis, agama dan lainnya. Nah, di era globalisasi ini ya, jumlah pengguna internet ya juga terus bertambah. Nah, semua orang bergantung pada internet ya, ternyata zaman sekarang ya. Nah, hal ini membuat setiap orang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan siapapun dan tentang apapun ya. Nah, akibatnya segala bentuk informasi, baik informasi positif ya, yang bermanfaat baik dan berguna bagi kita ya, maupun yang negatif yang merugikan kita ya, bisa mudah tersebar ya. Nah, dengan literasi digital inilah kita bisa menyampaikan segala macam pendapat dengan cara yang bijak ya terkait isu-isu dan negara kita ini ya. Nah, apa sih itu literasi digital ya? Mari kita lihat ya. Selanjutnya. Oke, nah apa itu literasi digital ya? Nah, mengutip dari unggahan Instagram Direktorat Jenderal Sekolah Dasar atau Ditjen SD ya, literasi digital itu adalah kecakapan ya, atau kemampuan kita ya dalam menggunakan media digital ya, atau internet ini ya. Nah, saat ini dengan cara beretika dan bertanggung jawab untuk bisa memperoleh informasi dan juga berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, kemampuan kita untuk menggunakan teknologi digital ya, seperti jaringan internet dan alat komunikasi lainnya. Kita harus bisa mengakses internet dengan baik, kemudian kita bisa mengelola dan juga menganalisis setiap informasi yang masuk, baik itu informasi yang benar atau nyata atau informasi itu hanya berita hoak ya. Nah, literasi digital ini juga mencakup kemampuan untuk kita untuk bisa berpikir secara kritis ya dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan dan privasi itu ya. Nah, di tengah informasi yang saat ini bisa didapat di mana saja ya, kapan saja dan oleh siapa saja, makanya kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip keamanan dan
privasi. Oke, lanjut. Lanjut ke manfaat. Nah, manfaat literasi digital ini sendiri ya. Yang pertama, menghemat waktu dalam mencari referensi di internet ya, sehingga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi kita nggak perlu keluar nih untuk mencari harus mencari buku, baik perpustakaan atau segala macam ya. Jadi kita cukup membuka internet ya, Google atau apa. Jadi kita sudah bisa mendapat sebuah informasi ya. Kemudian juga menghemat biaya ya dengan memanfaatkan situs dan aplikasi gratis di internet ya yang menawarkan diskon ya. Contohnya misalnya aplikasi belanja online seperti Lazada ya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial, misalnya lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya ya. Kemudian mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet ya. Terus kita bisa mencari arti kata tertentu ya, misalnya kita nggak tahu arti sebuah kata apa gitu kan. Nah, kita bisa membuka yang namanya aplikasi KBBI daring ya, di internet itu lengkap sekali ya. Kemudian kita juga bisa memperoleh informasi terkini dengan cepat ya. Kemudian ini juga ramah lingkungan karena menghemat kertas, jadi tidak perlu menulis, tidak perlu buang-buang kertas ya, kita cukup menulis di komputer, kemudian bisa kita kirim melalui email dan lain sebagainya ya. Kemudian memperkaya keterampilan karena di internet tersedia banyak tutorial, baik tutorial memasak, tutorial sains dan lain sebagainya. Itulah manfaat dari literasi digital ini. Lanjut. Lanjut ke tantangannya ya. Jadi di dalam literasi digital ini ada tantangan nih teman-teman. Yang pertama itu adalah arus informasi yang terlalu banyak ya. Tantangan paling kuat dalam literasi digital adalah arus informasi yang banyak ya. Nah, artinya apa ya? Masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan ya. Entah itu dari YouTube, Google. Dalam hal ini ya, literasi digital ini berperan yakni untuk bisa mencari, agar kita mencari, kemudian menemukan, terus kita harus bisa memilah ya, serta memahami informasi yang benar dan tepat ya. Tapi menurut saya ya teman-teman, ada plus minusnya ya. Menerima terlalu banyak informasi bisa juga memperkaya pengetahuan seseorang ya akan suatu hal ya. Nah, namun di saat bersamaan akan membingungkan kita juga ya. Nah, informasi yang beragam inilah dapat menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengambil suatu keputusan ya, maupun sikap ya. Nah, tapi di sisi lain dapat membuat pendirian kita goyah ya, karena terlalu banyak informasi yang kita terima itu ya. Ya, intinya tetap berpegang teguh pada pendirian ya, dan pintar-pintar memilih informasi ya, mana yang bermanfaat, dan kita harus juga membuang yang sekiranya merugikan diri kita sendiri ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah konten negatif ya. Nah, konten dari tantangan literasi digital ini yang kedua adalah konten negatif. Nah, konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital ya. Contohnya konten pornografi, kemudian isu sara ya. Isu sara ini adalah tindakan terhadap suatu identitas ya yang menyangkut agama, suku, kemudian ras maupun golongan yang di dalamnya terdapat perkataan ya yang tidak baik dan juga melibatkan kekerasan. Nah, ini dia yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan bangsa kita ya. Jadi kita harus bisa menjaga yang namanya persatuan kita, sehingga bangsa kita yang berbineka atau beragam ini bisa menjadi bangsa yang bersatu ya. Kemudian kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital ya. Nah, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat ya, serta mana konten yang negatif dan yang juga merugikan kita. Nah, itu dia tantangannya. Lanjut. Contoh dari literasi digital ya. Nah, ini dia contoh kegiatan literasi digital. Yang pertama adalah menyediakan kelas virtual ya. Seperti saat ini belajar daring kita ya. Ini adalah salah satu kegiatan dari literasi digital ya. Nah, sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh kegiatan literasi digital yaitu berkomunikasi antar warga sekolah ya, menggunakan teknologi digital baik seperti email dan juga media sosial ya. Kemudian yang ketiga adalah pengarsipan digital ya. Ini adalah
kita menyimpan file dalam bentuk baik dalam bentuk dokumen, gambar, kemudian video, suara atau data lainnya ya di perangkat elektronik ya seperti komputer, hard disk, server dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, membuat dokumentasi keluarga ya dalam bentuk foto maupun video ya. Itu adalah contoh kegiatannya. Yang kelima adalah menjelajahi informasi di internet bersama anggota keluarga. Itu ada contoh kegiatannya juga. Kemudian menonton film di internet ya, di YouTube ya. Kemudian memasak dengan menggunakan tutorial resep dari internet ya, dari YouTube ya. Kemudian media sosial untuk meningkatkan usaha kewirausahaan ya, misalnya dengan jualan online dan lain-lain ya. Itu dia. Kemudian yang kesembilan, penggalangan contoh kegiatan literasi digital selanjutnya adalah penggalangan dana sosial melalui media sosial dan internet ya. Kemudian yang ke-10, menggunakan petisi daring atau online untuk kontrol sosial. Misalnya mengirimkan surat permohonan resmi yang disampaikan kepada pemerintah atau pihak berwenang ya, berisi keluhan, kemudian permintaan bantuan atau tuntutan agar pemerintah mengambil suatu tindakan ya. Kemudian untuk mencari pekerjaan, yaitu adalah contoh-contoh kegiatan literasi digital ya. Lanjut. Nah, bagaimana nih cara penerapan dari literasi digital ini ya? Yang pertama, kalau kita menggunakan yang namanya komputer, tentu harus menggunakan antivirus. Nah, apa fungsi dari antivirus ini ya? Nah, antivirus itu ada perangkat lunak ya yang berfungsi untuk melindungi komputer ya, teman-teman. Nah, dari virus dan malware. Nah, beberapa antivirus juga dapat melindungi perangkat keras ya dari serangan hacker ya. Nah, yang salah satunya adalah APAS, kemudian Avira dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kemudian cara menerapkan literasi digital yang kedua adalah selalu memutakhirkan atau memperbaharui antivirus ya. Kemudian yang ketiga, tidak memberitahukan kata sandi kepada orang lain ya. Kemudian yang keempat, kunci perangkat digital kita. Kemudian yang kelima, gunakan perangkat lunak terbaru ya. Kemudian yang keenam, tidak mengirim pesan ya, gambar, suara dan video yang menyakiti orang lain ya, karena akan menimbulkan perpecahan atau perkelahian ya. Yang ini yang keenam ini adalah salah satu hal yang berhubungan dengan cara kita menjaga kebinekaan bangsa Indonesia itu ya, dengan tidak mengirim pesan, gambar, suara dan video yang menyakiti orang lain ya, karena akan menimbulkan perpecahan atau perkelahian. Kemudian yang ketujuh ya, jika kita mendapat ancaman dan kekerasan ya yang ada di internet dan media sosial, laporkan kepada guru ya atau orang tua atau kepada pihak yang berwenang ya, misalnya polisi ya. Kemudian yang kedelapan, cek kebenaran berita yang beredar ya. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu berita ya, jangan ditelan mentah-mentah beritanya ya, jangan mudah dipercaya atau lain sebagainya, tapi harus kita cek dulu kebenarannya, apakah berita itu benar atau tidak ya. Kemudian yang kesembilan, cermati domain dan URL situs pembuat berita ya, misalnya situs web dan alamat web ya, misalnya google.com, misalnya http :/www dan lain sebagainya. Nah, ini harus dicermati ya, situs web ini atau alamat webnya, agar kita mudah untuk menemukan situs web ya. Kemudian yang ke-10, periksa ulang isi berita ya. Jadi jangan langsung percaya dengan berita, siapa tahu beritanya hoax ya. Kemudian yang ke-11, jangan langsung membagikan tautan. Nah, saat kita melihat misalnya menonton pemberitaan yang belum tentu kebenarannya, lalu kita bagikan dengan orang ya. Kemudian orang lain juga membuka link yang sudah kita bagi ini mengenai tautan yang sudah kita kirim itu, ternyata berita itu adalah berita yang tidak baik. Nah, otomatis kita sebagai melakukan sesuatu yang tidak baik juga ya. Jadi sebelum kita membagikan tautan, biarlah kita memeriksa sumbernya dulu apakah benar atau enggak ya. Jadi jangan langsung dikirim, itu dia. Jadi mari kita berpegang teguh pada yang namanya literasi digital ini. Kalau misalnya kita ingin negara kita ini tetap bersatu, kita harus kalau mau
menonton atau ingin melihat berita, marilah kita lihat berita yang bermanfaat bagi kita. Jangan melihat berita yang merugikan diri kita sendiri, seperti isu SARA itu ya. Isu SARA adalah isu yang yang mengandung hal-hal yang merugikan, yang menimbulkan perpecahan antara agama, ras dan lain sebagainya. Kita harus menghindar hal-hal seperti itu ya. Oke. Mungkin ini saja materi dari saya. Jadi lewat literasi digital ini ya, kita akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya teman-teman. Jadi jangan sembarangan menggunakan media sosial, terutama untuk membuat status, kemudian membuat konten ya. Jadi kita harus memperhatikannya dengan baik gitu. Apakah konten itu bermanfaat atau merugikan orang lain? Kita periksa dulu saat kita membuat konten, apakah konten tersebut mengandung isu SARA atau hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau bisa membuat konten adalah konten yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, itu pesan dari saya. Mungkin sekian Pak Billy. Kalau ada tambahan, saya persilakan. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Enggak ada, Bu. Enggak ada? Enggak ada, Bu. Oke, Nggak saya ada, kembalikan Bu. kepada Pak Billy. Silakan Pak Billy. Oke Bu, terima kasih atas materinya tentang literasi digital. Materi yang singkat, yang mudah diingat, yang penting adalah nilainya bagi kita, bahwa pentingnya kita beretika dalam bermedia sosial, itu yang terpenting. Karena jika kita tidak berhati-hati dalam bermedia sosial, baik itu konten, komen, dan lain-lain, itu bisa menjerat kita ke proses hukum. Karena ada undang-undang ITE, jadi kita tidak boleh memposting yang melanggar pedoman komunitas. Saya sedikit berbagi kepada teman-teman terkait literasi digital. Jika kita bisa memanfaatkan teknologi, maka kita bisa mendapatkan penghasilan dari teknologi atau internet. Jadi ada banyak orang-orang yang mendapatkan penghasilan puluhan juta dari internet, memanfaatkan yaitu afiliasi seperti TikTok affiliate maupun Shopee. Itu ada banyak ya teman-teman, kita bisa mencontohnya. Dan di PKBM Siloam kita ada pembelajaran tentang literasi digital, yaitu terutama aplikasi Silpai. Di situ memang aplikasi kewirausahaan, yaitu penjualan pulsa dan lain-lain. Tetapi yang ingin saya pelajaran yang diambil dari aplikasi tersebut, yaitu kita mengenal apa itu uang digital, transaksi digital, apa itu rekening wallet. Jadi nomor HP kita adalah nomor rekening. Bagaimana transaksi digital seperti BRIPA, QRIS, dan lain-lain. Itu yang ingin dipelajari dari aplikasi Silpai. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengintal. Cuma saran saya bagi teman-teman yang ingin menggunakan, cukup dengan deposit yang kecil-kecil dulu. Contohnya 10.000 dan lain-lain. Untuk pembelajaran saja ya teman-teman. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kepada saya. Dan saya akan membantu teman-teman bagaimana itu deposit, apa itu BRIPA, apa itu QRIS. Jadi sekarang itu ada banyak pembayaran digital ya teman-teman. Jadi pembayaran yang tidak menunggu proses lama. Jadi jika teman-teman selama ini bertransaksi menggunakan QRIS, BRIPA, itu prosesnya langsung ya teman-teman. Jadi kurang lebih paling lama 5 menit itu sudah prosesnya selesai. Apalagi kalau QRIS itu detikkan prosesnya selesai. Jadi transaksi yang begitu luar biasa cepat, dan kita bisa
bertransaksi, bisa berbelanja di mana saja, kapan saja, dan tidak perlu antri. Jadi untuk materi minggu depan, tanggal 17, yang menyampaikan materi daring yaitu Pak Salimin, nanti Bang Diki tanggal 24, ada Bang Diki di sini. Tadi ada saya lihat. Jadi Bang Diki tanggal 24 akan menyampaikan materi. Kalau tidak ada kegiatan, nanti boleh dipersiapkan dari sekarang. Untuk minggu depan masih Pak Selimin. Selesai Pak Selimin, nanti Bang Diki yang menyampaikan materi. Kami sangat merindukan materi yang disampaikan Bang Diki, yaitu masih berkaitan dengan teknologi dan aplikasi, supaya menambah wawasan kita, yaitu sesuai dengan visi misi sekolah kita, yaitu tentang teknologi. Jadi saya senang sekali memberikan pelajaran tentang teknologi kepada siswa maupun kepada audiens saya. Jadi selama ini saya menggunakan teknologi untuk menghasilkan uang dari internet, seperti di YouTube. Untuk di YouTube saya ada 7 channel monetisasi, 2 tutorial, dan 5 musik. Jadi rutinitas saya setiap hari yaitu membuat 25 lagu, nanti diposting di 5 channel YouTube. Jadi lumayan ya teman-teman, untuk penghasilan dari YouTube, terutama musik, mampu mencapai 2 juta sampai 3 jutaan. Nanti untuk ilmunya akan saya bagikan baik kepada teman-teman melalui pembelajaran daring maupun melalui tutorial saya di channel saya. Nanti pembelajaran itu ada di YouTube. Nanti silakan teman-teman mengikuti YouTube-nya supaya dapat ilmu. Jadi saya senang belajar teknologi dan bisa mendapatkan penghasilan dari teknologi. Itulah pentingnya kita memahami yaitu literasi digital. Yang terpenting adalah kita memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial, itu yang terpenting, dan konten kita tidak melanggar pedoman komunitas. Jadi jika melanggar pedoman komunitas, konten kita tidak bisa dimonetisasi dan juga bisa juga kena pelanggaran Undang-Undang ITE. Oke, Bang Diki, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Diki angkat tangan. Bagaimana Bang Diki nanti bisa kasih gambaran untuk materi tanggal 24 tentang apa, biar nanti teman-teman bisa semangat untuk mengikutinya. Selamat malam. Malam Bang Diki. Malam. Sepertinya kita minggu depannya lagi ya, tanggal 24 ya. Betul Bang Diki. Oh ya, kebetulan kosong jadi kayaknya bisa. Oke, Bang Diki, terima kasih atas kesiapannya. Dan untuk materinya masih melanjutkan yang kemarin, kemungkinan langsung ke tutorialnya, cuman yang mudah-mudah yang kira-kira bisa diikuti oleh teman-teman semua. Oke, Bang Diki, untuk materi Bang Diki itu masih terkait desain grafis. Desain grafis adalah materi yang sangat penting ya teman-teman. Itu sebenarnya materi untuk anak kuliahan, tapi kita siswa paket bisa dapat ilmu dari Bang Diki, yaitu materi tentang desain grafis. Oke, terima kasih Bang Diki. Jika tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan pada malam hari ini saya akhiri. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak WA saya, dan saya akan memberikan jawaban kepada teman-teman sesuai dengan pertanyaan, baik itu tentang pendidikan, pelajaran, dan lain-lain. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini saya akhiri. Selamat malam, selamat beraktivitas, beristirahat, dan sampai ketemu lagi pada minggu depan.